guys, this is me, Michelle Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai debt trap. Yang dimana debt trap sendiri teman-teman tahu itu hanya jebakan utang. Tapi apakah teman-teman tahu apa saja yang terkait dengan debt trap dan apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan oleh debt trap sendiri? Nah, maka dari itu simak video ini dan dengarkan penjelasannya. Debt trap sendiri adalah istilah dalam keuangan internasional yang dimana ini menggambarkan negara atau lembaga kreditur yang memberikan utang kepada negara peminjam, baik sebagian ataupun semata-mata untuk meningkatkan pengaruh politik pemberi pinjaman. Dan debt trap atau diplomasi jebakan utang adalah jenis diplomasi yang didasari dengan utang piutang dalam suatu hubungan bilateral antar negara. Diplomasi ini juga melibatkan suatu negara pemberi utang secara sengaja untuk memperpanjang kredit berlebihan ke negara penerima. to use the debt. Asal dan latar belakang debt trap yang dimana istilah ini diciptakan oleh Brahma Cilani untuk menggambarkan apakah yang disebut dengan praktek pinjaman oleh sang predator dan membanjiri negara-negara miskin dengan pinjaman yang tidak berkelanjutan dan memaksa mereka untuk menyerahkan pengaruh strategis ke sang predator. Dan istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 2017 dan menyebar melalui media, kalangan netizen, dan pemerintah dalam waktu 1 tahun. Arti aslinya telah diperluas untuk mencakup bagian lain dunia. Dan istilah ini didefinisikan lebih lanjut dalam laporan tahun 2018 oleh Pusat Ilmu Pengetahuan dan Hubungan Internasional Harvard Kennedy School yang menggambarkan diplomasi perangkap utang dalam konteks yang kepentingannya geostrategis Tiongkok. Dan dalam debt trap sendiri negara kreditur dengan sengaja memberikan kredit yang berlebihan kepada negara debitur yang dimaksud untuk mendapatkan kompensasi ekonomi atau politik dari negara debitur ketika negara tersebut sudah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Dan persyaratan pinjamannya pun sering tidak dipublikasikan dan uang pinjamannya biasanya untuk membayar fasilitas sarana dan prasarana dari negara tersebut. Dan istilah ini memang paling sering digunakan dalam kaitan dengan pinjaman yang didukung negara dari sang predator. Dan diplomasi jebakan utang ini juga disebut dengan diplomasi buku utang. Sendiri yaitu adanya faktor kekurangan dana yang vocally criticizing the government for what they perceive to be a lack of transparency around the management of the loans from China. Namun tidak memiliki dana yang memadai. Dan untuk itu, untuk membuat negaranya berkembang dan hingga menjadi negara maju pun perlu pengalokasian infrastruktur dan lainnya untuk membuat negaranya berkembang dan memiliki fasilitas baik yang memanfaatkan SDM-nya maupun yang memanfaatkan sumber daya alamnya. Namun dampak dari debt trap ini pun sangat besar. Contohnya saja kita misalkan ada negara A yang memerlukan dana, lalu ada negara B dan C yang ingin membantu atau meminjamkan dananya. Namun negara B ini memiliki syarat untuk peminjamannya yang dimana semua bahan-bahan untuk pembangunannya, untuk kita membangun infrastruktur dan lain sebagainya itu berasal dari negara B. Sedangkan untuk negara C sendiri ini kita meminjam dananya ada bunga sebesar 2% plus negara C tersebut bisa melakukan investasi ke negara A. Jadi jika jika negara A memilih salah satu dari negara B dan C pun memang ia dapat mendapatkan dana dan untuk membangun dan mengembangkan negaranya. Namun jika kita lihat lagi, bukankah karena itu negara A akan bergantung juga kepada negara-negara yang lain untuk meminjam secara terus-menerus. Dan bahkan walaupun salah satu syarat dari kedua
negara yang tadi si peminjam rasanya bisa ia lakukan atau bisa negara itu lakukan. Namun bagaimana jika namun kita pasti bertanya, bagaimana jika tidak? Tentu negara A akan mengalami yang namanya debt trap ini dan bahkan akan terjun ke lubang utang yang semakin menjerat. Nah, jika ditanya solusinya apa sih untuk debt trap ini? Mungkin yang bisa dilakukan oleh negara-negara yang terjebak utang ini lebih bisa mengembangkan infrastrukturnya, baik dalam sarana maupun prasarananya juga yang telah dibangun oleh negaranya atau negara tersebut, dan juga bisa memanfaatkan lebih lagi sumber daya alamnya yang masih bisa dikelola oleh negaranya sendiri, dan memanfaatkan lebih dan lebih lagi sumber daya manusianya agar dapat mengelola negaranya sendiri untuk membayarkan utangnya sedikit demi sedikit. Saya kira cukup penyampaian dari saya. Semoga teman-teman berkenan untuk menerimanya, dan jangan lupa tetap terus belajar. Sampai jumpa.